Kepala BIN Daerah Kalbar Heru Istiono. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalbar menjelaskan DPRD akan segera membahas usulan PJ Gubernur itu dalam waktu dekat. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Sutarmiji Ria Nursan akan berakhir pada tanggal 5 September tahun 2023 ini. Setelah berakhir, kepemimpinan Pemprov Kalbar pun akan digantikan oleh pejabat gubernur melalui mekanisme yang berlaku. Hingga Kamis 19 Juli 2023 kemarin, ada 3 nama calon PJ Gubernur Kalbar yang mencuat di kalangan Dewan Provinsi untuk diusulkan ke Kemendagri. Pertama dari kalangan birokrat, ada nama Sekda Kalbar saat ini yaitu Dr. Harrison. Kedua dari kalangan akademisi, ada nama Rektor Untan saat ini yaitu Profesor Garuda Wiko. Dan yang ketiga ada dari kalangan TNI Polri, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalbar Heru Istiono. Ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan pun menjelaskan bahwa DPRD akan segera membahas usulan PJ Gubernur itu dalam waktu dekat. Kita sudah putuskan 1 fraksi 2 orang, 3 administratif aja. Oke, lebih lanjut. Kapan mulai bekerja timnya itu? Ya segera mungkin lah nanti agendanya. Bang, Kalau nengok-nengok ini peluang pejabat Kalbar yang bisa jadi ini selain Sekda, Pak. Ya selama ini kan kemarin kan PJ diisi dari Kemendagri. Ya kan nanti yang memutuskan ke Presiden. Kita harus percaya yang memutuskan Presiden bahwa sesuai mekanisme DPRD Provinsi kan bisa mengajukan 3 nama. Ya. Tapi jangan lupa bahwa itu tidak mutlak karena kementerian juga mengajukan 3 nama. Sehingga dari situ usulan yang ada ini tentunya akan menjadi masukan bagi Presiden dalam menentukan. Sekali lagi bahwa ini semua keputusan di tangan Presiden. Menurut Michael, keputusan mutlak mengenai siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Kalbar ada pada Presiden, sedangkan DPRD hanya sifatnya bisa mengusulkan ke Kemendagri. Sementara itu, Kemendagri pun juga bisa mengusulkan nama lain selain usulan yang ada DPRD. Michael berharap siapapun yang nantinya ditunjuk menjadi PJ Gubernur memahami betul sistem kerja kepemerintahan dan bisa bekerja sama dengan legislatif, sebab masa jabatan yang akan dilaksanakan PJ Gubernur menurutnya cukup lama, yakni sekitar 1,5 tahun. Apalagi jika orang tersebut merupakan putra daerah asal Kalbar sendiri yang juga memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi. Ya, kita berharap bahwa PJ ini pertama dari sisi administratif memenuhi, karena dia pejabat eselon 1. Yang kedua mengerti tentang demografi dan tahulah tentang kondisi real di Kalimantan Barat. Dan hal ini sepaling bagus kan berarti orang-orang yang pernah menjabat di Kalimantan Barat itu sendiri. Baik itu waktu masih eselon di bawahnya ataupun sampai di pusat. Lebih baik yang mengerti lah. Dan yang ketiga, kita juga berharap yang bisa bekerja sama dengan DPRD. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah ini kan terdiri daripada gubernur dan DPRD. Kita harapkan seperti itu. Adapun dari kalangan TNI Polri, Michael mengatakan sesuai ketentuan memang bisa menjadi PJ Gubernur, namun dengan syarat orang tersebut mesti setara eselon 1 dan pindah ke jabatan struktural. Karena berdasarkan putusan MK, anggota TNI Polri tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, boleh ditugaskan di institusi atau birokrasi lain seperti menjadi pejabat kepala daerah. Anwar Pontipi memberitakan.